pagi anak-anakku kelas 11 farmasi yang selalu Bu Diana banggakan. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Bu Diana di kegiatan Ekskul Pharmapreneur. Mungkin di pertemuan sebelumnya anak-anakku sudah banyak mendapatkan materi ekskul dari Bu Ana Herawati, kemudian dari Bu Rita Mavana, kemudian dari Bu Amri dan Pak Tito. Beliau-beliau semua memberikan materi tentang pembuatan produk kreatif kewirausahaan. Nanti di sini Bu Diana ingin mengajak anak-anakku semua untuk belajar materi tentang produk pelayanan jasa. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan Ekskul Pharmapreneur pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan di pagi ini membawa manfaat. Ambil sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu Bu Diana ingin menjelaskan tentang kadar gula darah, kemudian kolesterol dan asam urat. Kita lihat sama-sama tentang kadar gula darah. Kadar gula darah adalah banyaknya zat gula atau glukosa di dalam darah. Kemudian untuk kadar gula darah ada nilai normal. Menurut WHO, ada 3 kriteria nilai normal pemeriksaan kadar gula darah. Yang pertama, dilakukan sebelum makan, nilai normalnya 70-130 mg per dl. Kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan saat puasa, nilai normalnya kurang dari 100 mg per dl. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dilakukan sesudah makan, nilai normalnya kurang dari 144 mg per dl. Kemudian pasien yang wajib melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala adalah pasien penderita diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2. Kemudian untuk nilai kadar gula darah di atas normal kita sebut dengan istilah hiperglikemi, dan nilai kadar gula darah di bawah normal kita sebut hipoglikemi. Selanjutnya untuk asam urat. Asam urat adalah senyawa turunan purin. Asam urat merupakan kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, kemudian adanya pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Untuk kadar asam urat normal menurut WHO dikelompokkan menjadi 2. Pemeriksaan menurut jenis kelamin, yaitu kadar asam urat nilai normal untuk laki-laki antara 3,5 sampai 7 mg per dl. Kemudian kadar asam urat perempuan nilai normal 2,6 sampai 6 mg per dl. Kemudian untuk kadar asam urat yang melebihi nilai normal disebut dengan istilah hiperurisemia. Kemudian untuk kadar asam urat di bawah nilai normal dikenal dengan istilah hipourisemia. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh, namun bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan dapat mengganggu aliran darah.
Untuk kadar kolesterol normal menurut WHO yaitu kurang dari 200 mg per dl. Untuk kadar kolesterol yang melebihi nilai normal dikenal dengan istilah hiperkolesterolemia. Anak-anakku semua, kita mulai untuk kegiatan ekskul Pharmapreneur pada pagi hari ini. Bu Diana ingin mengajak anak-anakku semua untuk belajar materi produk pelayanan jasa. Ya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah, kemudian kadar kolesterol dalam darah, kemudian kadar asam urat. Mungkin pemeriksaan ini yang akan kita lakukan nanti akan terpakai untuk kalian pada saat kalian melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di apotek ya. Di sana siapa tahu nanti kalian atau anak-anakku semua dimintain tolong oleh ibu apoteker yang ada di apotek untuk membantu pelayanan jasa pemeriksaan tersebut ya anak-anak. Sebelum kita mulai melakukan pemeriksaan, baik Bu Diana kenalkan dulu dengan alatnya. Ini alatnya ya, namanya Ecytage GCU. G glukosa, kemudian C kolesterol, U uric acid atau asam urat ya. Kemudian multi function monitoring system. Jadi ini satu alat tapi bisa dipakai multiguna, bisa digunakan untuk 3 pemeriksaan tadi ya, antara lain memeriksa kadar gula darah, kemudian memeriksa kadar kolesterol dalam darah, kemudian memeriksa kadar asam urat. Kita lanjutkan lagi ya. Sebelumnya Bu Diana perkenalkan bagian-bagian dari alat yang akan kita pakai untuk melakukan pemeriksaan ya. Yang pertama ini adalah alat yang digunakan untuk membaca atau memonitor. Nanti di sini hasilnya akan muncul ya. Bisa kita baca untuk kadarnya. Baik kadar gula darah, kemudian kadar kolesterol dalam darah dan kadar asam urat. Ya, anak-anak ya. Ini monitor ya. Kemudian di sini Bu Diana akan memperlihatkan ke anak-anakku semua ya. Di sini ada 3 tempat ya, 3 tempat, 3 tabung kecil ini ya. Di sini di dalam tabung ya terdapat strip test. Yang warna hijau ini untuk strip test glukosa ya, gula darah. Kemudian juga ada chip. Ini ya, chipnya nanti kita pasang di monitor. Chip untuk gula darah warnanya hijau. Kemudian tabung kedua warna kuning, isinya adalah strip test untuk asam urat atau uric acid. Kemudian juga ada chipnya ya. Chipnya warnanya oranye kekuningan ya, nanti dipasang di monitor. Kemudian yang ini isinya strip test kolesterol yang warnanya biru. Kemudian juga ada chipnya juga warnanya biru ya anak-anak ya. Jadi ada strip test dan chip. Kemudian Bu Diana lanjutkan, Bu Diana tunjukkan ini adalah pen. Pen ini dipakai untuk melakukan tusukan pada saat kita membutuhkan tetesan darah ya anak-anak ya. Ini pen ya. Kemudian di sini ada lancet ya. Lancet adalah jarum yang nanti akan kita pasang di dalam pen ya anak-anak ya. Ini lancet. Sudah? Kemudian kita nanti akan menggunakan alkohol swab. Sebelum kita ambil darah, permukaan kulit pasien kita swab menggunakan alkohol swab ya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan ya anak-anak. Kita lanjutkan, kita mulai akan melakukan pemeriksaan untuk kadar gula darah ya. Kita lakukan ketiganya atau
perwakilan satu ya yang kita lakukan untuk gula darah ya. Nanti karena di sini tidak ada probandus atau pasien, jadi nanti Bu Diana akan melakukan pemeriksaan terhadap diri Bu Diana sendiri ya. Nanti kalian perhatikan ya. Langkah pertama ya, kita cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer. Ini hand sanitizer ya anak-anak. Kita pakai hand sanitizer ya, agar tangan kita steril ya. Agar tangan kita steril ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan handscoon atau gloves ya untuk kedua tangan ya anak-anak ya. Karena Bu Diana tidak punya pasien atau probandus ya, jadi Bu Diana hanya menggunakan gloves atau handscoon satu. Yang satunya tanpa gloves, tanpa handscoon ya, karena mau kita tusuk untuk pengambilan darahnya ya anak-anak ya. Ini sudah ya. Kemudian sudah kita siap ya, kita siap melakukan pemeriksaan ya anak-anak ya. Langkah pertama kita ambil monitor ya. Ini anak-anak, monitor atau alat untuk membaca hasil kadar gula darah nanti ya. Kemudian monitor kita cek ya, apakah baterai sudah terpasang ya. Ini kerjanya menggunakan baterai ya. Baterai belum terpasang anak-anak ya, karena kalau tidak kita gunakan baterai kita lepas ya. Kalau baterai terpasang terus nanti akan berkarat, akan merusak monitor ya. Jadi pada saat monitor tidak dipakai, sebaiknya baterai dilepas. Pada saat monitor mau dipakai, baterai kita pasang ya. Sekarang kita Bu Diana pasang terlebih dahulu baterainya ya. Kita pasang ya. Kita pasang, ada 2 baterai, kita ikuti ya. Kita ikuti untuk posisi pemasangannya. Kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Kemudian setelah itu ya, kita akan memasang strip ya anak-anak ya. Kita akan melakukan cek kadar gula darah ya. Kita pasang stripnya anak-anak. Ini satu tabung isinya 25 strip, bisa digunakan untuk 25 pasien ya. Sebelum kita pasang stripnya, kita pasang chipnya dulu ya. Chipnya kita pasang di bagian belakang. Ini ya anak-anak, sudah Bu Diana pasang ya. Kemudian setelah itu kita pasang stripnya ya. Kita pasang stripnya. Kemudian setelah keduanya kita pasang ya, chipnya ada di belakang, strip tesnya ada di bagian depan. Di monitor akan terlihat tetesan darah ya. Ini meminta tetesan darah ya anak-anak ya. Kemudian kita lakukan penusukan untuk mendapatkan tetesan darah ya. Kita lakukan menggunakan pen. Nih ya pennya ya anak-anak. Kemudian kita buka pennya dulu ya. Kita buka pennya, kemudian kita pasang jarum lancet atau jarum ya. Kita pasang seperti ini anak-anak ya, seperti ini ya. Sudah terpasang lancetnya. Kemudian kita buka tutup lancet. Kita buka tutup lancetnya ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu kita tutup pennya kembali ya. Kemudian di sini di pen akan terlihat skala-skala ya. Ada skala 1 sampai 5 ya. Skala ini berfungsi untuk mengatur mengatur jarum yang ada di dalam. Jadi untuk menentukan ketebalan kulit ya, menentukan ketebalan kulit sampai di mana tusukan nanti ya. Sekarang kita pakai ketebalan kulit nomor 4 ya. Kita pakai nomor 4. Ini skala kita arahkan di nomor 4 ya anak-anak. Jarumnya sudah ada di dalam. Setelah itu ya, karena Bu Diana tidak punya pasien atau probandus, Bu Diana akan melakukan ke tangan Bu Diana sendiri ya anak-anak ya. Sudah ya, ini Bu Diana ambil alkohol swab sebelum kita lakukan penusukan untuk mendapatkan tetesan darah ya. Permukaan kulit yang akan Bu Diana ambil adalah jari tengah ya. Jari tengah. Permukaan dari jari tengah kita
swab ya, menggunakan alkohol swab. Kemudian sambil menunggu kering, kita pijit-pijit ya, kita pijit, kemudian diarahkan ke ujung jari ya. Setelah itu baru pennya kita letakkan di ujung jari, di sini di permukaan jari ya. Kemudian bagian atas kita pencet untuk mendapatkan tusukan dan tetesan darah ya anak-anak ya. Bu Diana pencet ya, sudah ya. Kemudian darah akan keluar anak-anak ya, darah akan keluar ya. Bu Diana tunjukkan darahnya keluar, ini ya anak-anak, darahnya keluar ya, kelihatan anak-anak ini ya, darah Bu Diana keluar ya. Kemudian setelah itu darah, tetesan darah ya, kita masukkan ke sela strip ya, ke sela-sela strip. Ini ada rongga kecil ya di stripnya, kita dekatkan saja, nanti tetesan darah akan masuk dengan sendirinya ya anak-anak ya. Kemudian masuk ini ya anak-anak, sudah masuk ya. Kemudian monitor mulai bekerja. Ini ya anak-anak ya, kelihatan ya, itu ada angka-angkanya tuh ya anak-anak ya, ada angkanya ya. Ini hasil pengukuran cek gula darah dari Bu Diana ya. Hasilnya adalah berapa anak-anak? 96 mg per dl ya. Ini kadar gula darah Bu Diana pada saat apa? Pada saat sebelum makan, sesudah makan, atau saat puasa. Ini sewaktu ya. Jadi pada saat ini kebetulan Bu Diana belum makan ya. Ini sebelum makan ya, 96 mg per dl anak-anak ya. Ini ya, hasilnya seperti ini ya. Nanti anak-anakku harus mampu melakukannya ya. Kalau misalnya kita sudah bisa tatap muka, biasanya kita lakukan praktikum pada saat kita masuk ke pembekalan PKL ya, praktikum pembekalan PKL ya. Anak-anakku kita bimbing untuk melakukan pemeriksaan ya, untuk bekal nanti turun di apotek ya. Nanti biasanya satu jadi yang petugas apotek, satu lagi jadi probandus, jadi pasien, nanti pasangan dengan temennya. Tapi pada saat tatap muka, ini kebetulan masih pandemi, jadi kita masih harus menunggu, sabar kapan kita bisa tatap muka ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ya, ini kan tadi multifungsi ya, satu alat bisa digunakan untuk 3 pemeriksaan ya. Nanti kalau misalnya pasien menginginkan 3 pemeriksaan, nanti kita tinggal mengganti chipnya ya. Kalau misalnya kita mau mengukur kadar kolesterol dalam darah, kita ngambil chip kolesterol yang warnanya biru, kita pasang di belakang ya anak-anak, kita pasang di belakang ya. Kemudian kita ambil strip testnya, kita pasang di depan ya. Kemudian sama langkahnya, kita melakukan penusukan di ujung jari pasien sampai kita dapatkan tetesan darah ya. Kemudian setelah darah keluar, kita masukkan ke rongga strip test ya, kita dekatkan saja, nanti darahnya akan masuk ke rongga strip test ya. Kemudian kalau misalnya ingin mengukur kadar kolesterol, nanti tinggal mengganti chip dan mengganti strip testnya. Kolesterol biru ya anak-anak ya. Kalau ingin mengukur kadar asam urat, kita ganti chipnya warna kuning, kita pasang di belakang. Kemudian untuk strip testnya juga kita ganti ya anak-anak, kita ambil strip testnya, kita pasang. Kemudian setelah itu kita ambil darah ya, kita lakukan penusukan, kemudian kita dapatkan tetesan darah, kemudian kita masukkan ke dalam rongga strip test. Nanti monitor akan bekerja ya, nanti kita akan mendapatkan hasilnya ya, seperti tadi ya anak-anak ya. Paham? Mengerti apa yang Bu Diana jelaskan?
nanti kalau misalnya masih ada yang belum bisa atau belum memahami ya, bisa tanya atau bertanya melalui WA grup diskusi farmakologi, karena ini kelas 11 ya, boleh disisipkan di situ ya, karena kita punyanya WA grupnya itu, boleh menanyakan untuk materi eskul ya anak-anak ya, nanti kalau belum jelas itu ya. Setelah itu, setelah kita selesai melakukan semua pemeriksaan yang kita inginkan ya, kita simpan kembali ya. Chipnya kita masukkan ke dalam tabung sesuai dengan tabungnya masing-masing. Untuk asam urat kita masukkan ke dalam tabung asam urat ya. Untuk kolesterol kita masukkan ke dalam tabung kolesterol ya anak-anak ya. Kemudian untuk gula darah kita masukkan ke dalam tabung gula darah. Udah ya, kita sudah masukkan, sudah kita kembalikan. Kemudian untuk pen ya, kita keluarkan jarum lancetnya, kita buka pennya ya, kita buka, kemudian kita keluarkan ya anak-anak ya. Kita keluarkan dengan cara ini ya, kita ambil penutup pen ya, kemudian kita lepas ya, kita lepas, kita tancapkan ya, kemudian kita lepas seperti ini ya anak-anak ya. Ini ya sudah, kemudian pen kita tutup kembali. Pen kita tutup kembali. Jangan lupa monitor bila tidak digunakan kita lepas baterainya ya, karena nanti kalau lama tidak dipakai, baterai terpasang, monitor bagian baterainya akan berkarat ya, nanti monitor akan dikhawatirkan akan rusak ya. Jadi kita lepas, kemudian kita tutup kembali ya anak-anak, kemudian kita rapikan kembali di ini, di tempatnya ya, tempatnya ini sudah ada tempatnya masing-masing, nanti kita tinggal memasang ya anak-anak ya. Sudah ya, atau kalian mau melihat Bu Diana memasang ya, kita pasang satu persatu alatnya ya. Ini di tempatnya ya anak-anak ya, ini ada tempat pen ya, kita kembalikan pennya ya, kemudian kita kembalikan untuk tabung stripnya, tabung strip tesnya ya, kita kembalikan ke tempatnya masing-masing ya anak-anak ya. Ini ya, kita kembalikan semua, baterainya kita masukkan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan seperti ini ya. Kemudian kita tutup kembali, kita tutup kembali ya. Demikian tadi untuk pemeriksaan kadar gula darah, kemudian kolesterol dalam darah, dan asam urat ya, sudah Bu Diana praktekkan ya anak-anak ya. Kemudian handscone juga kita lepas, kita buang ke tempat sampah medis bersama dengan jarum lancet yang tadi kita gunakan. Ini ya, jarum lancet. Untuk jarum lancet, satu jarum untuk satu pasien ya. Jadi harus ganti, ini hanya untuk satu pasien. Handscone, kemudian jarum lancet yang sudah dipakai, kemudian strip test yang sudah kita pakai, kita buang di tempat sampah medis ya anak-anak. Mungkin itu yang bisa Bu Diana sampaikan untuk produk layanan jasa ya di Ekskul Pharmapreneur hari ini ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, silahkan ya anak-anakku. Semoga apa yang kita pelajari ya, kita lakukan di hari ini membawa manfaat atau bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan dari Bu Diana mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.